Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa indahnya Ramadan, kita ketemu lagi dan masya Allah kita masih berada di sini, yaitu di International Islamic Education Council. Masya Allah, takbir dulu, takbir. Masya Allah, tetap semangat semuanya. Nah, buat pemirsa indahnya Ramadan, kali ini kita akan membahas atau review. Kadang-kadang kalau orang bilangnya mereview nih, ya, karena kita kadang-kadang udah kelewatan. Jadi kita review lagi, apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini sudah baik atau mungkin masih perlu penambahan. Nah, makanya ada di indahnya Ramadan. Kali ini kita akan membahas bagaimana amalan pembuka rizki. Amalan pembuka rizki ini banyak sekali tentunya ya. Tapi nanti kita akan tanyakan kepada Tuan Guru, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah hadir. Ustadz Abdul Somad, sehat-sehat. Alhamdulillah Bang Jody. Masya Allah, anak kalau ngeliat antum Ustadz langsung semangat gitu Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan juga ada Ustadz Zaki Mirza, Masya Allah. Ustadz Zaki itu kalau saya lihat itu, apa nih Ustadz? Saya jadi ingat seseorang kalau ngeliat antum tuh, iya. Siapa itu? Ya almarhum tapi. Oh. Nggak apa-apa kan Ustadz? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan Ustadz ya? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tapi paling tidak kebaikan yang Anda ingat. Ya Nah, Rabbana. iya. Nah, baik, kembali kepada pemirsa, insya Allah hari ini dan seterusnya masih ada di indahnya Ramadan dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla terus dan terus perbaiki kebaikan, perbanyak amalan dan insya Allah bulan yang baik ini Allah sangat amat membuka semua amalan dan ingat harus dijaga, ditata semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung kepada ininya Ustadz Abdul Somad. Ini Ustadz untuk menjelaskan amalan pembuka rezeki nih Ustadz ya. Baik. Di Al-Quran dan hadis tentunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah yang ada di International Islamic Education Council dan pemirsa TV One dimanapun berada. Masih bersama Bang Jody dan guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Zaki Mirza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar solusi terhadap masalah hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki. Jadi kalau mau rezeki datang, syarat yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baju takwa, masjid takwa. Kalau kita hitung teman kita dari SD sampai kuliah berapa orang namanya takwa? Takwa itu apa? Simpelnya begini, ilustrasinya. Bro, di Jalan Sudirman ada razia. Percaya bahwa di sana ada razia, itu namanya iman. Karena percaya bahwa di sana ada razia, lalu kemudian pakai helmnya standar, pakai klik, lihat STNK, bayar pajak kendaraan sudah, siap semua, lampu sign, semua oke, itu disebut dengan takwa. Sudah dipersiapkan semua. Mempersiapkan apa yang akan terjadi, itulah takwa. Bahwa kamu nanti akan berhadapan dengan Allah, Allah akan tanya setiap hembusan napas, detak jantung, langkah kaki, hayunan tangan, tatapan mata, bisikan telinga, lintasan hati, dipersiapkan, itu namanya takwa. Tapi kalau ada orang hanya sekedar di sana ada razia, percaya, dia nyantai nggak ada pakai helm, itu hanya sekedar percaya tapi tidak takwa. Nah ini yang banyak sekarang. Percaya kamu Allah itu ada, percaya nanti bahwa kalau kamu mati kamu akan ditanya malaikat, percaya. Terus gimana? Ya terserah nanti aja deh. Makanya selalu dikaitkan antara iman dan takwa. Tidak cukup hanya percaya, mesti ada takwa. Maka bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang percaya, takutlah kamu. Puncak daripada puasa Ramadan yang kita laksanakan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Puncaknya kamu bertakwa. Dari iman ke takwa ini ada proses namanya siam, puasa. Insya Allah kalau dijalankan
berawal dari iman, dilaksanakan puasa, kamu akan bertakwa. Terus kalau bertakwa memangnya dapat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kesulitan hidupmu akan ditemukan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi menurut Al-Qur'an, yang pertama kalau kita mau dapat rezeki adalah takwanya dipupuk. Yang kedua, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka istiqamah menjalankan agama ini, maka kami akan turunkan air yang melimpah. Air yang melimpah itu menurut ahli tafsir adalah rezeki. Jadi syarat kalau mau dapat rezeki adalah istiqamah. Kemudian dalam hadis, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa kepada Allah, datang rezeki. Istiqamah, turun rezeki. Banyak istighfar, rezeki yang tak disangka-sangka. Yang keempat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti menanam satu biji anggur, satu biji kurma. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang, 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, satu jadi 7, dalam satu ada 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih. Wallahu wasi'un alim, Allah akan melipat gandakan sesuai seluas karunia yang dia punya. Yang kelima, apa kata Nabi SAW ketika melihat ada orang yang memperbaiki dirinya, istiqomah di jalan Allah, banyak beristighfar, melaksanakan sholat, melaksanakan sholawat, maka Ar-Razzaq, dia yang maha memberi rezeki, Al-Fattah, dia yang membukakan segala pintu rezeki. Tidak mustahil dia akan membukakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi yang jadi masalah, ada orang setelah dia, saya orangnya bertakwa Ustaz, saya sudah banyak istighfar, saya sudah melakukan yang Ustaz katakan, tapi kenapa rezeki itu juga tidak datang? Sesungguhnya dia sudah dapat rezeki, tapi dia tidak menganggap itu sebagai rezeki. Kenapa? Karena dalam pandangan dia rezeki itu adalah uang. Kalau tidak uang maka bukan rezeki. Maka mindset, cara pandang, otak, pikirannya mesti diluruskan bahwa yang namanya rezeki itu bukan cuma uang. Luas kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Punya tetangga yang baik, rezeki. Punya sahabat yang baik, rezeki. Dibukakan pintu hati untuk belajar, rezeki. Punya anak yang soleh-solehah, rezeki. Punya pasangan hidup yang tu'inu ala imanihi, menolong iman suami, rezeki. Tapi karena dia persempit rezeki hanya uang, kalau tidak ada uang berarti tidak ada rezeki. Jadi kedatangan Islam meluruskan cara pandang kita. Itu tetangga saya, enggak takwa kepada Allah, enggak istiqomah, enggak beristighfar, enggak nyambung silaturahim. Buktinya dia dapat rezeki. Karena dianggapnya kalau uang rezeki, padahal ada kalanya uang bukan sebagai rezeki tapi sebagai istidraj. Istidraj adalah azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mempermainkan agama Allah, maka kami akan ulur mereka. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sanastadrijuhum, kami tunda azabnya. Wa umli lahum, aku ulur kata Allah. Aku ulur umurnya panjang, aku ulur uangnya banyak, aku ulur keluarganya tenang, aku ulur rezekinya berlimpah, aku ulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi kedatangan Islam merubah cara pandang. Yang sebelumnya cara pandang kita bahwa yang namanya rezeki hanyalah uang, berubah setelah kita mengenal Islam
bahwa sesungguhnya kawan yang baik rezeki, pasangan hidup yang soleh rezeki, anak-anak rezeki, istiqomah iman dan Islam adalah rezeki. Dan selama ini Allah sudah tambahkan itu, tapi kita tidak menganggapnya rezeki. Yang selama ini kita menganggap bahwa kalau namanya uang rezeki, bahwa sesungguhnya uang bisa menjadi azab. Pada siapa? Pada orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan setelah ngaji dalam program kita menjelang sahur ini, sahurnya dapat. Tapi ini kan bukan kaca ya Bang? Enggak lah, Ustaz, bisa dimakan. Boleh, berarti rezeki. Rizki. Ya. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya. Falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silatu. Nah ini nih Ustaz yang saya mau tanya nih Ustaz ya kan. Jadi salah satu pintu rezeki itu adalah tadi silaturahim. Menyambung silaturahim. Ukhuwah ya Ustaz ya. Ukhuwah Ukhuwah, Islamiyah. Masya Allah. Tapi pandemi gini gimana Ustaz silaturahim? Silaturahim dalam Stop kurung. dulu Ustaz. Itu gunanya pembawa acara Ustaz. Ya udah pemirsa, indahnya Ramadan jangan kemana-mana. Pokoknya masih terus di indahnya Ramadan dan kita akan bahas nanti ya seperti yang tadi saya tanyakan. Tetap di indahnya Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan. Bagaimana santap sahurnya? Insya Allah ya, jangan buru-buru. Jadi sembari lihat indahnya Ramadan, makan, nikmatin. Karena insya Allah hari ini dan kemarin dia harus lebih baik dari yang kemarin. Yang jelas harus seperti itu. Nah, kita masih membahas masalah rezeki. Tadi Ustadz bilang bahwa yang pertama adalah takwa. Ustadz tadi bilang, kata berapa teman, banyak teman kita yang namanya takwa ya. Tapi belum tentu dia bertakwa. Seperti itu kira-kira Ustadz ya. Nah, tadi yang sebelum segmen yang tadi saya pertanyakan adalah masalah ukhuwah tadi ini Ustadz ya. Itu juga salah satu pintu rezeki ya Ustadz ya. Nabi yang jamin, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Ya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di pandemi ini gimana Ustaz? Di pandemi ini gimana Ustaz? Silaturahim yang kita fahami selama ini mesti berjabat tangan, mesti berangkulan, mesti bertatap muka. Nah itu Ustaz. Betapa banyak dekat tapi sesungguhnya jauh di hati. Tapi betapa banyak pula yang jarak kita jauh tapi kita dekat di hati. Buktinya kita dengan Bang Jody ketemunya setahun sekali. Tapi hati kita selalu dekat dan saling mendoakan. Iya, jauh di mata dekat di doa ya Ustaz. Betul. Betapa banyak orang yang kelihatannya dekat tapi hatinya sikut-sikutan. Ya. Nauzubillah. Jadi selama kita jaga itu, say hello, apa kabar, lalu kemudian apalagi sekarang ini kan sosial media dengan berbagai macam alat, aplikasi, telekomunikasi, multimedia memudahkan kita untuk bersilaturahim. Tetap itu namanya ukhuwah Ustaz. Tetap disebut ukhuwah, saling mendoakan. Cuman kalau kirim Al-Fatihah itu memang betul dibaca. Kadang ada berita wafat meninggal, kadang kita kirim Al-Fatihah enggak dibaca. Mestinya baca ya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma filahu. Ini kadang Al-Fatihah udah. Amin. Jadi ada baiknya dibaca semuanya Ustaz. Ya. Jadi salah satunya itu tetap aja ukhuwah itu grup-grup macam-macam. Kalau grup WhatsApp, FB, Instagram itu mengajak kita kepada ketaatan kebaikan, maka itu rezeki. Tapi kalau isinya hanya membuat maksiat, ingat kita mati menghadap Allah sendirian. Teman-teman satu grup tuh nggak ada yang mau ikut. Benar. Ustaz Zaki, gimana Ustaz Zaki? Ini masih banyak nih orang yang ngotot banget. Tadi kan kita bahas tadi ngejar rezeki gitu loh, ngotot banget. Padahal kan rezeki sudah ditetapkan kata Ustaz Abdul Somad. Iya, tapi kalau kita lihat ya Afwan ya, ada yang sampai tengah malam Ustaz. Masih ngejar dia. Nah, Ustaz, gimana Ustaz? Ya, sampai ninggalin ibadah sampai segala macam Ustaz. Iya. Siap. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi juga sudah disinggung guru kita, bahkan sampai seekor musang dan seekor burung pun sudah Allah tentukan rezekinya. Ingat nggak sih Bang Jody, kita dulu punya lagu cicak-cicak di dinding. Oh iya. Ya kan? Iya. Diam-diam merayap. Emang kerjaannya dia merayap doang tuh di tembok, nggak bisa terbang, nggak bisa ngapa-ngapain. Lirik berikutnya apa? Datang seekor nyamuk. Ini filosofinya dalam nih Bang Jody. Iya. Dia merayap di dinding, tapi justru nyamuk yang nyamperin. Itulah yang tadi beliau sampaikan. Rezeki lebih tahu alamatnya.
ketimbang kita. Maka lagu ini betul lagu anak kecil, tapi hikmahnya begitu besar. Saya pernah tausiah di depan emak-emak. Ya kalau emak-emak udah the power of emak-emak deh. Paling resep tuh guru. Kita tanya apa jawab aja udah. Betul. Saya tanya, ibu mau nggak ujuk-ujuk? Tahu ujuk-ujuk nggak, Sat? Tiba-tiba ibu-ibu saya kasih uang 100 juta, mau? 50 juta, mau? 10 juta, mau? Saya kata, lah matre nih mama ya, apa aja mau. Iya. Saya kasih 100 juta, tapi Allah butakan mata kita. Saya kasih 50 juta, Allah hilangkan kaki kita. Saya kasih 10 juta, Allah bikin telinga kita tidak bisa mendengar. Kira-kira ibu mau nggak tuh terima uang 170 juta dari totalnya? Nggak mau, Ustaz. Berarti Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau ada istilah rezeki itu sulit, rasa-rasanya kok itu cara berpikir kita ya. Allah itu udah nentuin banget. Kalau ceramah di SD saya tanya, kalau kita pakai jam tangan yang mahal jamnya apa tangannya, Dek? Tangannya, Ustaz. Sekarang ada orang pakai jam mahal, arloji 10 juta. Allah nggak kasih tangan? Mau taruh di mana jamnya kan? Ini. Kita dikasih kacamata, kan yang mahal matanya bukan kaca. Iya, betul. Dikasih ikat pinggang, ada aki-aki pakai gesper 10 juta. Allah nggak kasih pinggang lah melorot celananya kan? Iya, benar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kadang kita ini kalau berdoa, rezeki itu kita paksa harus dalam bentuk materi gitu, Guru. Ada orang yang berdoa, ya Allah, bagaimana caranya ya Allah, jadikan saya hambamu yang tiba ngipas-ngipas doang, dapat duit. 3 bulan Allah jawab, jadi tukang sate dia. Kipas-kipas doang, Ustaz. Masya. Iya. Dia nggak puas, ya Allah. Kipas-kipasnya apa ya Allah? Bagaimana caranya saya tibang goyang-goyang kaki ya Allah, rezekinya nyamperin. 2 bulan jadi tukang jahit. Tailor. Ustaz. Iya, Thailand. Masih nggak puas. Iya. Ngipas capek, goyang capek. Ya Rabbana, saya pengen diem aja ya Allah. Tapi Diem nggak ngapa-ngapain, dapat duit. Alhamdulillah sebulan jadi tukang jaga toilet. Diam juga. Diem aja dapat duit. Masih nggak puas, ya Allah, saya mau diangkat derajat ya Allah. Bagaimana saya jadi crazy rich, Iya. Sultan? Ya. Saya perintah orang-orang kaya pada mau semua, nggak ada yang lawan. Ya. Alhamdulillah setelah 2 bulan jadi dia tukang parkir. Masya Allah. Barakallah. Berarti mobilnya banyak ya? Mobilnya banyak. Oke, Ustaz. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Dan rezeki itu memang harus diusahakan ya. Artinya bahwa memang harus berusaha. Dan pemirsa sekali lagi, sekarang Ramadan nih. Usaha yang paling keras apa untuk meraih rezeki Allah? Yang jelas rezeki Allah ini sangat luas. Yaitu kita harus tetap berusaha dan berusaha berbuat amal soleh yang paling baik di bulan yang paling suci ini. Ya, oke. Kita akan kembali lagi tetap di Indahnya Ramadan. Assalamualaikum, masih di Indahnya Ramadan, Masya Allah. Dan bulan ini bulan yang amat ditunggu-tunggu. Bayangin, sahabat Rasul itu menunggu 6 bulan untuk bisa sampai ke bulan ini. Saya juga tadinya, Masya Allah, saya selalu berdoa, ya Allah sampaikan umurku di bulan Ramadan. Alhamdulillah tercapai. Nah, sekarang kita masih membahas masalah rezeki. Pintu rezeki itu tadi Uwas sudah banyak, pokoknya Uwas tadi bilang ya, banyak dari mana-mana, dari mulai takwa, istighfar dan sebagainya, sampai ukhuwah. Sekarang Ustaz Zaki nih, Ustaz. Siap. Rezeki itu kan harus diusahakan ya, Ustaz ya? Benar. Nah, gimana nih usahanya, maksudnya sesuai dengan syariat, usahanya biar jadi baik dan halal. Dan karena kan kita usaha ini ketika kita kan ngomong rezeki ya. Betul. Ketika rezeki itu kita dapatkan, kita harus ya ada keluarga, mungkin juga untuk ngasih ibu dan sebagainya. Tapi halal dan nikmat itu gimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau sudah berbicara tentang rezeki, berarti berbicara tentang usaha. Untuk menggapai, kalau tidak dengan usaha, maka jelas al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Kewajiban kita ini kan ranah kita memaksimalkan usaha, Bang. Adapun hasil semua serahkan sama Allah. Karena kadang usaha kita 7, maunya kita hasilnya 10. Tapi ternyata 10 belum yang terbaik tuh menurut Allah. Maka Allah cuma kasih bahkan 3. Tidak 10. Kan 10 ini kalau di bawahnya 3 kan jauh. Ada selisih 7. Padahal 7 itu usaha kita.
Karena kita sering minta yang terbaik menurut kita. Padahal yang terbaik menurut kita itu kan belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi kalau sudah terbaik menurut Allah, itu sudah pasti terbaik untuk kita. Jadi dulu ada tukang beca, Bang. Dia menganggap bahwa rezeki terindah buat seorang tukang beca itu berangkat haji, Guru. Kan orang berangkat haji itu syaratnya 3 atau umroh lah ya. Niat, sehat, nggak melarat, Bang. Tapi banyak orang yang melarat, kemudian badan sehat, tapi niatnya juga kuat. Tapi bisa berangkat. Dan itu rezeki. Suatu malam dia dengar Ustadz ceramah di masjid. Dia bilang kalau kita mau berangkat haji dan itu rezeki, yang pertama niatkan kuat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kuatkan niat, karena the power of niat ini sangat mempengaruhi energi kita. Yang kedua, usaha. Jangan sampai lupa, berikan yang maksimal. Kemudian yang ketiga, bersedekah dengan niat menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Pulang dia mikir, orang punya uang, sedekah dengan uang, dengan harta. Tapi dia nggak punya apa-apa, Bang. Tapi betapa dia ingin mencuri perhatian Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Akhirnya dia niat setiap Jumat itu sedekah, tapi bukan dengan uang. Sedekah dengan tenaga. Setiap Jumat dia terus narik beca, ada orang datang badannya gede, orang kaya, Pak Haji. Dia lagi ada di bawah pohon rindang, tiba-tiba dia tidur dan bangun, Masya Allah. Ini rezeki banget ini, penumpang. Karena dia bisa bersedekah, tapi tidak dengan uang, dengan tenaga. Dia bawa itu penumpang, Bang. Dan dia ingat, bawanya. Wah berat. Berat. Cuman kata si Ustadz waktu itu, kalau mau sedekah, pasti ada ujiannya. Kalau lagi ada ujiannya, 1, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir dan sholawat. Itu subhanallah, Pak. Itu mah bukan rezeki besar lagi, itu bener-bener berat. 110 kilo naik beca, Pak. Kebayang nggak tuh? Udah gitu baru jalan, rumah nggak jauh, ada orang hajatan lagi. Kelar. Diputer tanjakan. Iya. Wassalam. Itu sambil dia ngayu, sambil zikir. La ilaha illallah. Udah seberat-beratnya tenaga. Sampai dikasih uang sama Pak Haji. Mas 50.000, tolong terima. Biasanya 20.000, karena capek 50.000. Dia bilang apa enggak? Saya udah niat sedekah, walaupun cuma dengan tenaga. Masya Allah. Si Pak Haji bilang, Jumat depan aneh tumpangin lagi beca ente. Naik lagi, Bang. Itu baru dari jauh datang ke tukang beca. Waduh, kiamat nih sampai. Ditarik lagi, nggak tanggung-tanggung. Jumat itu 500.000. Masya Allah. Apa kata tukang beca? Bukan saya nolak rezeki, Pak Haji. Yang niat sedekah bukan cuma saya. Istri saya udah niat sedekah. Tiap pagi dia dagang nasi uduk, tapi Jumat dia sedekahin semua nasi uduknya. Nggak dapat lagi dong. Jumat depannya disamperin lagi, Bang. Naik lagi. Nggak tanggung-tanggung, Ustaz. 5 juta dihadepin. Kalau kata orang Betawi, digebrakin. Dia bilang apa? Yang niat sedekah bukan cuma saya. Yang niat sedekah bukan cuma istri saya. Anak-anak saya juga niat sedekah tiap Jumat. Dia sisihin 100, 200, 500 perak. Dan dia kasih ke teman-temannya yang nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya Allah, netes tuh Pak Haji air matanya. Dipeluk tukang beca. Dia bilang apa? Mas, seumur-umur saya hidup, saya pengusaha sukses, harta saya di mana-mana. Baru kali ini hati saya tersentuh. Mas, istri, anak-anak yang rajin sedekah, saya berangkatin haji. Allahu Akbar. Enggak cuma itu, Bang. Kata dia, saya punya sekolah besar baru jadi, kantinnya belum ada yang jaga, ada rumah di situ bagus, tinggalin, bismillah, seumur hidup, sertifikat ambil. Masya Allah. Ini yang dibilang min haitsu la yahtasib. Ternyata betul, rezeki itu nggak bakal ketukar. Yang penting niat baik, sedekah, bahagiain orang. Kita sedekah tidak dengan harta, cukup dengan tenaga. Karena apapun bisa kita sedekahin. Karena sedekah itu luas. Dan itulah cara kita mencuri perhatian dari Allah untuk dilimpahkan rezeki yang terus tidak henti sampai nanti di hari akhir. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pemirsa, sekali lagi buat indah Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Manfaatkan sebaik-baiknya, menit demi menit. Benar, wallah saya bisa dijamin, saya pribadi bisa mengatakan ini karena saya sudah melaksanakannya. Dan insya Allah setelah ini, Ramadan ini, jadikan ini adalah sebagai momen karena di nextnya setelah Ramadan justru itulah ujiannya ya Ustaz ya.
Bagaimana kita bisa menjalankan seperti apa yang dijalankan waktu Ramadan. Kita tidak gibah sama orang, kita menerima apa yang Allah berikan, kita qanaah, kita juga mencoba untuk beramal, sodako dan sebagainya. Jalanin, jadi bukan hanya di Ramadan saja. Ya, insya Allah salah ini kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini. Tadi di internasional Islamic apa, Sat? International Education Wah, Council. itu dia, Sat. Itu saya agak ribet kalau bahasa Inggris, Sat. Iya, Sat. Karena saya sama Bang Jaki. Oke pemirsa, indahnya Ramadan, kita akan kembali dengan yang lebih seru lagi, tetap di indahnya Ramadan. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba juga di pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini belum waktunya imsak. Ayo dong dimakan tuh. Ada kurma, ada segala macam tuh. Silakan. Dimakan. Dan kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya masih di International Islamic Education Council. Silakan. Siapa yang mau bertanya yang pertama dulu, saya kasih kesempatan ladies first, ya. Oke, akhwat dulu. Silakan. Ada? Oh ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa stop dulu? Bergetar hati saya dengar salamnya. Benar, Ustaz, bergetar saya, Ustaz. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, Ustaz. Ustaz? Nama saya Fitra Afami, Ustaz. Saya guru International Islamic Education Council. Iya. Alhamdulillah, Ustaz, di bulan suci Ramadan ini khususnya saya bisa dipertemukan dengan Ustaz Abdul Somad dan Ustadz Zaki Mirza. Pertanyaan saya untuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz, seperti kata antum tadi, bagaimana kita untuk amalan-amalan mendapatkan rezeki di bulan suci ini ya Ustadz. Tadi takwa, salah satunya ada istiqomah Ustadz. Yang akan saya tanyakan di sini terkait istiqomah Ustadz. Seperti yang sudah mungkin semuanya tahu Ustadz, istiqomah itu yang paling susah dilaksanakan ya Ustadz. Mungkin antum ada cara bagaimana kita bisa istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan, entah itu dari amalan yang sunnah atau dari yang wajib. Ya Ustadz. Ya. Untuk Ustadz, pertanyaan kedua untuk Ustadz Zaki Mirza. Ya Bu, mohon maaf Bu, cukup satu aja kasih kesempatan yang baik, lain. Ustadz. Nanti kalau mau bertanya lagi bisa via email saja langsung ya ke TV One. Barakallahu fiik. Ya, kalau gitu kita langsung aja Ustadz Abdul Somad untuk menjawab Ustadz. Di Ramadan kita diajarkan dari mulai tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barakah. Lalu kemudian setelah makan sahur menunggu azan subuh berkumandang, wabil ashari hum yastaghfirun, banyak-banyak beristighfar. Lalu kemudian setelah banyak istighfar, azan subuh berkumandang, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dapat solat subuh berjamaah, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Setelah solat subuh tidak keluar masjid tapi duduk berzikir min Allah sampai terbit matahari. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir min Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Kemudian pula dari mulai terbit fajar azan subuh sampai terbit ufuk merah di belah timur barat tenggelam matahari, maka ada satu amalan yang besar, man shoma Ramadan, siapa yang menahan makan minum hawa nafsunya dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya. Lalu kemudian setelah itu berbuka puasa, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kanat lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Lalu kemudian di malam itu lagi ada tara isya berjamaah, disambung dengan kultum, disambung dengan tarawih, disambung dengan witir yang disebut dengan qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dari mulai amal 24 jam ini adalah cara pendidikan supaya istiqomah. Yang membuat kita istiqomah itu dua. Yang pertama, as-sawab, keinginan untuk mendapatkan balasan. Yang kedua adalah al-iqab, rasa takut untuk tidak mendapatkan keutamaan dan mendapatkan hukuman. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, faqad hurim, maka di luar Ramadan dia belum tentu dapat kebaikan. Sedang di Ramadannya aja nggak sholat, apalagi di luar Ramadan. Sedang di Ramadannya aja dia makan, apalagi di luar Ramadan. Jadi kita mengukur diri kita bagaimana istiqomah, tapi keberhasilan Ramadan bukan di saat Ramadan. Kalau kita mampu membawa ini ke Syawal, makanya di Syawal, man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kanat, maka dia seperti qasiyamid dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? 1 hari kali 30 tambah 6, 36 kali 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang membuat satu kebaikan kali 10, maka 360 sama seperti setahun. Jadi ini terus kita motivasi, semangat diri, terus beramal, karena inilah bekal kita menghadap Allah. Itu insya Allah membuat kita istiqomah. Tapi yang membuat kita istiqomah di samping itu adalah berjamaah. Makanya berbukanya beramai-ramai, tarawihnya beramai-ramai, tahajudnya beramai, iktikaf 10 hari terakhir. Syaratnya adalah ingin balasan dari Allah, berjamaah, istiqomah, hadiah dari istiqomah husnul khatimah. Jazakallahu khair Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, ya siapa selanjutnya? Oh Bapak yang ini, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau tadi disampaikan Ustadz tentang amalan pembuka rezeki, pertanyaannya apakah yang membuat rezeki kita jadi tertutup, dan seandainya tertutup, bagaimana cara membuka kembali? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Ustaz Zaki. Ya silakan Ustaz Zaki. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa rezeki itu sangat luas. Tidak bisa kita persempit dalam urusan materi saja. Kenapa ada bahasa rezeki tertutup? Karena cara berpikir kita yang tidak menganggap bahwa semua itu adalah rezeki. Tubuh yang sempurna saja itu rezeki dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu sempurna Allah ciptakan. Salah satu contoh yang Allah berikan rezeki dalam hidup kita, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dan dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara. Mutiara ini kan rezeki Pak. Sesuatu yang indah, gemerlap, menjanjikan. Yang pertama adalah al-aqlu. Akal itu adalah rezeki. Tapi hati-hati, akal itu bisa hilang dan tertutup rezeki akal tersebut. Dengan apa? Dengan sesuatu yang kita anggap remeh. Marah, temperamen, emosi. Al-ghadabu yuzilul aqla. Jadi kalau orang sudah marah itu kehilangan akalnya Bang. Sudah tertutup, sudah rezeki akalnya. Kalau orang marah itu semua anggota kebun binatang di absen Pak. Semuanya, nggak ada yang nggak disebut. Lalu apa permata yang kedua? Ad-din, agama. Karena akal ini kadang lebih mengedepankan hawa nafsu. Maka Allah menitipkan perangkat untuk menyempurnakan hidup dalam bentuk agama. Tapi hati-hati, rezeki agama itu bisa tertutup dengan apa? Al-hasad. Al-hasad yuziluddin. Ternyata iri dengki itu bisa menghilangkan nilai keagamaan kita Bang. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Tetangga beli motor, stres. Apalagi besoknya beli kulkas gede, pintunya 16 Bang. Wah, masuk rumah sakit stroke dia. Bukan main, itu mah frozen kali. Nah, makanya. Jadi sebenarnya rezeki itu ya sering-sering kita bersyukur, alhamdulillah. Makanya kenapa dalam surah Al-Fatihah
Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Mengerjakan segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, melibatkan Allah, maka secara otomatis selesai kita melakukan itu, terucaplah kalimat Alhamdulillah. Rezeki yang ketiga itu adalah al-haya, rasa malu. Maka baginda Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman kita. Tapi rasa malu ini rezeki yang juga bisa tertutup, Bang. Dengan apa? At-tama yuzilul haya. Rakus. Kepengen apa aja. Kalau kata orang Betawi semuanya digares. Kalau sudah semua digares nggak pernah cukup tuh, Pak. Makanya ibu yang suaminya naik mobil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang naik motor, alhamdulillah Ustadz. Yang penting cepat sampai. Yang naik sepeda juga suaminya kerja, alhamdulillah Ustadz. Suami saya kerja naik sepeda, hitung-hitung olahraga. Rumah di Cikarang, kerja di Bandung. Masya Allah. Ya Allah, 3 hari lakinya mati, Bang. Tetap bersyukur. Jadi ini rezeki yang sebenarnya tanpa sehelai benang pun Allah kasih dalam keadaan kita dilahirkan tidak membawa apa-apa. Itu semua sudah rezeki. Masya Allah. Nah, makanya kita menganggap banyak rezeki yang tertutup karena apa yang sudah ada tidak kita syukuri. Masya Allah. Tapi yang pasti perbaiki sholat kita dan jangan lupa muliakan orang tua. Masya Allah, itu dia tuh pintu kuncian, rezeki itu yang paling kuncian, dahsyat. itu kunciannya. Masya Allah dahsyat. Barakallahu fiik. Ya, sekali lagi buat pemirsa masih di International Islamic Education Council. Masya Allah, ini kita masih di sini dan alhamdulillah, insya Allah besok kita akan kembali lagi tetap di indahnya Ramadan. Biasa Ustaz, sebagai penutup yang udah dari episode sebelumnya, Ustadz lah yang memimpin doa Ustaz. Tafadhol Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikanlah kami rezeki yang halal yang barakah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang penuh dengan keberkahan supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin. Berikan kami rezeki dalam bentuk anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikan kami rezeki dalam bentuk pasangan hidup, dalam bentuk anak keturunan yang baik-baik. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Berikan kami rezeki dalam bentuk terbuka pintu hati untuk belajar, menuntut ilmu, mencari kebenaran. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami menjadi sebab sampainya hidayah itu untuk saudara-saudara kami. Itu pun juga menjadi rezeki bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zaki, ya, dan pemirsa di rumah. Insya Allah besok kita ketemu lagi tetap di indahnya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.